Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tajali dari mahasiswa PPL UIN Antasari. Di sini ingin menjelaskan tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang akan kita bahas ialah Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, dan Al-Malik. Kata Al-Ghaffar berasal dari kata Ghafara yang artinya mengampuni, dan Al-Ghaffar mempunyai arti yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 235. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Yang artinya, ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Al-Ghaffar itu terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 53 dan surah An-Nisa ayat 48. Berdasarkan firman tersebut terbukti bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pengampun. Selain Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, namun di sini ada juga dosa yang mungkin tidak pernah diampuni oleh Allah Ta'ala, wallahu alam, yaitu dosa syirik. Dosa syirik terbagi menjadi dua, dosa syirik uluhiyah dan dosa syirik rububiyah. Syirik uluhiyah, yaitu perasaan akan adanya kekuasaan lain selain kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di belakang sebab-sebab dan sunnah-sunnah alam. Yang kedua, syirik rububiyah ialah mengambil sebagian hukum-hukum agama berupa penghalalan dan pengharaman dari sebagian manusia dengan meninggalkan wahyu. Meneladani Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Al-Ghaffar. Sebagai hamba Allah, kita dituntut memiliki atau meneladani sifat indah Al-Ghaffar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura yang ayat 43. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Artinya, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, membersihkan hati dari dosa. Yang kedua, menutup aib dan kekurangan. Ketiga, membalas kejahatan dengan kebaikan. Selanjutnya, Ar-Razzaq. Kata Ar-Razzaq yang artinya memberi rezeki, sedangkan Ar-Razzaq artinya yang Maha Pemberi rezeki. Dalam surah Az-Zariyat ayat 58 menjelaskan tentang hubungan Dia, Allah, dengan hamba-hambanya, tidaklah seperti tuan-tuan dengan budak-budaknya. Bukti kebenaran Allah SWT dengan sifat Ar-Razzaq. Di dunia ini ada dua macam rezeki. Yang pertama, rezeki lahir. Yang kedua, rezeki batin. Rezeki lahir yaitu berupa makanan untuk tubuh, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging, dan lain sebagainya. Yang kedua, rezeki batin, yaitu berupa ilmu, pengetahuan, baik ilmu agama, ilmu dunia, maupun ilmu yang lainnya. Namun, kita sebagai manusia jangan lebih mementingkan rezeki lahir dan rezeki batin. Haruslah seimbang antara rezeki lahir dan rezeki batin. Dan lebih utamakanlah rezeki batin. Dalam rezeki ini, antara rezeki lahir dan rezeki batin, kita haruslah seimbang. Jangan sampai lebih ke rezeki lahir dan juga rezeki batin. Meneladani Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki. Cara meneladaninya, yang pertama selalu bersyukur.
Dengan kita bersyukur bahwa kita yakin bahwa Allah itu ialah selalu memberikan rezekinya kepada kita. Terus yang kedua, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin dengan Allah bahwa Dia memberikan rezeki, maka cara kita untuk berterima kasih ialah tunduk dan patuh kepada Allah dengan cara mengerjakan salat 5 waktu dan menjauhi segala larangannya. Terus yang ketiga, senantiasa berbagi kepada sesama atas rezeki yang kita terima. Maksudnya di sini, kita ketika mendapatkan rezeki yang lebih, maka kita diperintahkan untuk bersedekah, memberi kepada sesama yang kurang mampu, seperti fakir miskin, anak yatim piatu, janda, ataupun yang lainnya. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Malik. Al-Malik yang berarti Maha Raja atau yang Maha Berkuasa, terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 116. Dalam Al-Quran, Al-Malik berarti yang Maha Berkuasa, yang mutlak kekuasaannya. Jadi, seluruh alam semesta ini ialah yang paling kuasa, itu ialah Allah SWT. Jadi, dengannya adanya ini, sifat Al-Malik itu mengajarkan kita kepada bahwa kita tidak boleh sombong dalam hidup ini. Bukti kebenaran Allah SWT dengan sifat Al-Malik yang Maha Raja banyak di dalam Al-Quran dan fenomena alam yang dapat dijadikan sebagai kebenaran. Di antaranya dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun ayat 116, ayat tersebut menegaskan bahwa Allah adalah Raja yang sebenarnya yang meliputi alam dan seisinya. Dari yang kita ketahui, langit, bumi, gunung, pohon, hewan-hewan, dan manusia itu ialah yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Al-Malik. Diharapkan dengan adanya sifat Al-Malik itu dapat melahirkan yang pertama, tidak terbuai dengan dunia. Yang kedua ialah mengendalikan hawa nafsu. Dan yang ketiga, menjadi hamba yang bersyukur. Dan keempat, senantiasa mengharap pertolongan Allah SWT, karena Allah ialah sebaik-baiknya penolong. Dan yang kelima, menjadi khalifah di muka bumi ini. Karena kita adalah makhluk yang sebaik-baiknya, yang diciptakan oleh Allah SWT, yang mempunyai akal dan pikiran. Sebab itulah kita ditunjuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.